Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika, NIM 2022-52027, kelas SKC. Di sini saya akan menjelaskan judul menjaga privasi di era digital perlindungan data pribadi di Indonesia. Langsung saja kita masuk di latar belakang. Dalam era digital, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia. Dalam prosesnya, data pribadi menjadi semakin penting dan sensitif karena banyak aktivitas yang dilakukan secara online. Data pribadi mencakup informasi seperti nama, alamat, nomor identitas, informasi finansial, riwayat kesehatan, dan informasi sensitif lainnya yang berkaitan dengan individu. Di tengah era digital yang pesat, data pribadi individu semakin rentan terhadap potensi penyalahgunaan dan pelanggaran privasi. Keamanan data pribadi merupakan hak asasi manusia yang harus dijamin dan dihormati. Indonesia sebagai negara berkembang dengan adopsi teknologi yang pesat, memiliki tanggung jawab untuk melindungi data pribadi sebagai hak privasi. Dalam konteks ini, hak privasi menjadi isu yang mendesak untuk diatasi. Lalu kita masuk di analisis kasus. A. Deskripsi peristiwa utama. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual, yaitu pendekatan konseptual adalah suatu bentuk pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum yang menawarkan sudut pandang untuk menganalisis masalah dari perspektif konsep hukum yang mendasarinya, atau bahkan dari nilai-nilai yang berkandung dalam normalisasi suatu peraturan sehubungan dengan konsep lainnya yang digunakan. B. Pihak-pihak yang terlibat dan dampak pada masing-masing pihak untuk menjaga privasi di era digital dan melindungi data pribadi di Indonesia terhadap beberapa pihak yang terlibat serta dampak yang dirasakan oleh masing-masing pihak tersebut. 1. Pemerintah. Pihak yang terlibat. Pemerintah, khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo serta lembaga-lembaga pengawas lainnya. Peran membuat dan menegakkan regulasi terkait privasi dan perlindungan data pribadi. Di Indonesia, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP sebagai bentuk regulasi dalam mengatur penggunaan data pribadi. Dampaknya, pemerintah bertanggung jawab memastikan bahwa regulasi ini diterapkan dengan baik. Jika gagal, kredibilitas pemerintah dalam melindungi hak privasi warganya bisa dipertanyakan. 2. Penyediaan layanan digital atau platform aplikasi perusahaan teknologi. Pihak yang terlibat, perusahaan teknologi besar atau seperti Google, Facebook, Grab. Penyedia platform digital serta perusahaan yang memproses data pribadi pengguna. Lalu kita masuk di peran. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan keamanan data pengguna yang mereka kumpulkan, baik dari segi teknik, seperti enskripsi maupun kebijakan seperti memberikan persetujuan eksplisit kepada pengguna sebelum data mereka dikumpulkan. Lalu kita masuk di dampak. Perusahaan yang melanggar regulasi atau gagal melindungi data pribadi bisa terkena sanksi berat, baik denda maupun kehilangan kepercayaan konsumen yang berdampak pada reputasi dan pendapat mereka. 3. Pengguna atau pemilik data pribadi pihak yang terlibat. Individu atau masyarakat yang ditanyakan, dikumpulkan, diolah, dan disimpan oleh penyedia layanan digital. Peran pengguna harus lebih berhati-hati dan sadar akan hak mereka terhadap data pribadi. Mereka perlu mengetahui hak-hak mereka sesuai UU PDP seperti hak untuk mengakses, memperbaiki, atau menghapus data pribadi yang disimpan oleh pihak lain. Lalu dampaknya, pengguna yang datanya disalahgunakan bisa mengalami kerugian seperti pencurian identitas, penyalahgunaan. Lalu kita masuk di teori etika. Berikut adalah analisis singkat menggunakan teori etika untuk kasus menjaga privasi dan perlindungan data pribadi di era digital di Indonesia. Pertama, utilitarianisme. Utilitarianisme menilai moralitas berdasarkan dampak terhadap
kesejahteraan terbesar bagi banyak orang. Dalam kasus privasi digital, tindakan mengumpulkan data, mengumpul dan menggunakan data bisa dianggap etis jika membawa manfaat besar bagi masyarakat seperti efisiensi layanan atau keamanan. Namun jika menyebabkan kerugian besar seperti penyalahgunaan data atau pelanggaran privasi, maka tindakan tersebut dianggap tidak etis. Lalu kedua, deontologi. Deontologi berfokus pada kewajiban moral dan hak asasi. Dalam konteks ini, menjaga privasi adalah kewajiban moral karena setiap individu memiliki hak dasar atau privasi. Pengumpulan dan penggunaan data tanpa persetujuan individu dianggap melanggar hak tersebut, sehingga tindakan tersebut tidak etis terlepas dari konsekuensinya. Lalu kita masuk ketiga, etika kebajikan. Etika kebajikan menekankan pentingnya karakter moral dalam tindakan. Dalam pengolahan data pribadi, pihak yang menjaga privasi menunjukkan kewajiban kebajikan seperti kejujuran dan tanggung jawab. Sebaliknya, eksploitasi data menunjukkan sifat tidak bermoral. Pengolahan data yang baik mencerminkan nilai-nilai kebajikan yang harus ditunjukkan oleh individu dan organisasi. Lalu kita masuk di standar dan kode etik profesional yang relevan. Standar dan kode etik profesional dalam menjaga privasi dan perlindungan data pribadi di Indonesia mencakup 1. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP, melindungi data pribadi dengan mewajibkan persetujuan pengguna, menjaga keamanan data dan memberikan hak akses serta penghapusan data. 2. Etika transparansi dan persetujuan. Pengelola data harus transparan tentang penggunaan data pribadi dan mendapatkan persetujuan dari pemilik data. 3. Keamanan data dan kerahasiaan. Data harus disimpan dengan aman, dijaga kerahasiaannya, dan tidak boleh diungkapkan tanpa izin. 4. Kepatuhan terhadap regulasi. Profesional harus mematuhi UU dan standar keamanan seperti ISO 27001 serta menjaga akuntabilitas. 5. Penggunaan teknologi aman melibatkan ekskripsi dan keamanan siber untuk menjaga kebocoran data. Oke, itulah tadi penjelasan saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.